tombol-tombol. Paling dua kali kita buat motion. Duplikat aja dulu. Intinya apa? Betul. Presentasi. Proyek kita, kita bikin dalam bentuk Arduino di simulasi tingkat kelas, yaitu yang alarm digital. Ini perkenalkan saya Jadir. Nama saya Jadir. Nama saya kita mulai dari yang pertama. Latar belakang jam alarm digital adalah contoh alat elektronik yang bekerja menggunakan microcontroller. Pada proyek ini Arduino Uno digunakan untuk membuat jam alarm sederhana tanpa modul RTC. Waktu dihitung menggunakan fungsi ini lalu ditampilkan melalui LCD dan segmen. Komponen utama satu Arduino Uno, yang kedua LCD 16x2 berbasis 12 set, yang ketiga 7 segmen 4 digit, yang keempat 3 buah push button, yang kelima LED sebagai indikator alarm, yang keenam breadboard dan kabel. Mana gambaran sistemnya yang kita pakai ada 3 tombol tadi sudah saudara gambar, dan kita menggunakan 3 fungsi, yaitu 3 fungsi, ada up, mode, dan down. Yaitu fungsinya di 3 tombol ini. Tombol yang pertama untuk up, yang kedua untuk down, dan ketiga untuk mode. Modenya bakal berubah di sini nih. Set alarm hournya bakal berubah jadi set alarm minute, dan juga bakal berubah di sini. Dan jam utama untuk penggunanya itu yang bukan bawah ini. Yang ini bakal untuk display untuk men-set alarmnya saja, dan menggunakan lampu yang di warna merah untuk menunjukkan bahwa alarm sudah berbunyi. Kita menggunakan layar LCD ini supaya ada tulisannya set alarm hour untuk membedakan men-set jam dan men-set menitnya. Jadi cara kerja alarm digital ini itu pengguna itu mengatur waktu, ada tombol yang ada di breadboard, lalu sistem akan menghitung waktu dan membandingkannya dengan waktu alarm. Jadi saat waktu jamnya itu sama dengan alarm yang sudah diatur sama pengguna, alarm akan aktif, lalu LED itu akan berkedip, lalu status alarm muncul di LED. Lalu alarm akan berhenti setelah tombol ditekan oleh pengguna.
Jadi kesimpulannya itu sistem jam alarm digital berbasis Arduino berhasil dirancang dan berfungsi dengan baik. Sistem mampu menampilkan waktu mengatur alarm serta memberikan indikator saat kritis tanpa penggunaan tampilan ganda dan kontrol tombol membuat sistem mudah digunakan dan bekerja dengan terstruktur. Sekian dari presentasi oleh kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita menunjukkan simulasinya. Berikut simulasinya. Startup simulation. Saya langsung mengunduh di clock mode. Kemudian kita berubah jadi mode itu untuk untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarmnya. Kemudian ada set hour untuk mengeset jam alarm itu supaya bisa berubah. Tidak, contohnya seperti ini. Ini langsung ke menjadi alarmnya. Kita pasang di 12/1. Kemudian coba jadi ini. Jadi ntar ada bakal berubah jadi 3 mode. Setelah ini bakal kita set minute dan kita ubah jadi 12/1 pas sahabat tekan ke 12/1 lampu yang ada di atas bakal menyala. Lampu LED warna merah di atas bakal menyala saat bahwa di segmennya sudah melewati 12/1. Mungkin sekian simulasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oh, kodenya. Kita pakai bilis Pak, jadi
Untuk fungsi yang menyalakan LED itu yang mana? Fungsinya tuh saat Jaringannya yang mana? ya. Jadi ini Pak, if unavailable, tadi kan di awal ada oh, mati. Nah, oke. Tadi kan di awal ada on dan off, itu di sini enable dan tadi kan waktu di awal banget ada on dan off, ini Pak. Nih ada on tuh. Nah ada on dan off tadi kan. Itu di sini dengan di enable dan aktif udah berubah di sini. Pas biar bisa nyala dia, kan lampu LED bisa nyala. Ada di nah, ada menjadi on. Bisa nyala. Oh iya ini. Nah ini Pak buat kalau tadi supaya ada codingannya lebih nyala di sini dan mode zero itu maksudnya kalau dia high di sini kan bakal jadi high nih resistornya bakal nyalakan ini dan ada apa namanya alarm enable ya tadi yang on harus true dulu dari false on. Kalau dia off, kalau dia tidak lewat yang jamnya tidak lewat ya 14 lewat 1 tadi mau enable di enable atau di active itu false bakal nyala. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buzzer
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kami mengangkat yaitu membuat lampu lalu lintas menggunakan LCDC 16x2 UVC. Yang pertama ada alat dan bahannya. Deskripsinya akan dijelaskan oleh Abdul Asad. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan alat ini, kami menggunakan beberapa komponen utama, yaitu sebagai pengendali utama tidak LED yang mewakili lampu merah, kuning, dan hijau. Rektor sebagai pembatas arus, sebagai media rakitan kabel, jumper sebagai penghubung rangkaian, serta LCD 11 berbasis 12 sebagai media tampilan informasi. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang penjelasan dan logika sistemnya. Yang pertama ada lampu LED berwarna merah kuning hijau. Saat LED merah menyala, jadi akan menampilkan nanti akan ada rangkaian di dalam software akan menampilkan saat LED merah menyala akan menampilkan teks berjalan dan berisi pesan keselamatan hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda agar pengendara tetap waspada saat berhenti. Langsung ke software aja loh. Nah, di sini kita bisa lihat saat lampu merah sedang menyala terdapat running text. Nah, saat lampu merah berjalan di sini dapat running text stop jalan, utamakan keselamatan Anda. Kemudian, nah, lampu kuning menyala selama 3 detik. Di bacaannya yaitu menghitung mundur, lalu kemudian lampu hijau menyala akan menampilkan bacaan selamat jalan yang berdurasi waktunya selama 10 detik. Secara teknis di sini kami menggunakan library Liquid Crystal IUC. Untuk mengontrol layar kami mengatur pin 13 untuk LED merah, pin 12 untuk LED kuning, dan pin 11 untuk hijau. Kecepatan teks berjalan pada lampu merah diatur menggunakan fungsi substring dan delay agar dapat dibaca oleh pengguna. Jadi si bacaannya ini menggunakan fungsi tersebut agar waktu yang berjalan ketika lampu menyala itu tidak cepat-cepat hilang, makanya menggunakan fungsi tersebut. Kesimpulannya adalah lampu merah ini berjalan dengan baik dan dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa Arduino Uno
kalian yang bisa kami sampaikan? Apa ada pertanyaan untuk kalian? So, waktu lampu hijau itu bisa dilamain. Cuma 10 detik lagi. Ya berarti aku malah itu apa? Ya, gimana ada pertanyaan? Jadi untuk lihat pertanyaannya, lampu hijaunya bisa ditambahin, bisa. Pasti namanya kayak gini ada namanya codingan kan, ada kodenya dan itu bisa mengatur semuanya. Bisa untuk ditambahkan saya. Kalau kodenya bilang untuk apa? Pada lampu hijau yang tadi ditanyakan oleh Aryan ditambahin di mana? Ditambahin di sini. Ada for integer ini sama dengan 10. Nah ini 10-nya itu bisa ditambahin dan atau dikurangi. Kalau ingin mungkin bisa lampu hijaunya lebih lama, ya angkanya bisa dibesar atau kalau misalkan lampu hijaunya mau dikecilin, Tapi kata-katanya tetap kata-katanya tetap ya kata-katanya mengikuti si detik yang ada di simulator time ini. Karena kan semua rangkaian ini berdasarkan simulator time. Jadi kalau misalkan kayak misalkan 15 detik, ya udah kata-katanya juga bakal mengikuti simulator. Lain ada pertanyaan lagi? berarti lampu lalu lintas yang di jalan-jalan itu pakai lampu hijau ya? Uh, Ada alat lain? lampu lalu lintas yang di jalan mungkin setahu saya ya rangkaiannya Arduino, cuman kalau untuk yang besar seperti itu saya belum bisa. Ini hanya Ya simulasi ini aja. kalau simulasinya mungkin semuanya juga berarti Arduino. Kalau peralatan besar kayak di jalan itu mah Berarti kalau itu semuanya adalah pengen diubah-ubah tuh harus di codingannya. ya kalau misalkan kayak seperti ini nih dari fase lampu merahnya, misalkan lampu merah kan 3 detik ya. Ini lampu kuning sorry.
Nah, lampu merah itu 10 detik dikali 2. Jadi biar si ininya juga runningnya lama gitu. Terdapat di sini nih di delay. Terus ini kalau yang lampu hijau dan lampu kuning dan hijau pada ini dia mengatur lama minta waktunya. Jadi semuanya pasti di codingan untuk merubah si rangkaiannya. Sudah selesai yang lain saya ada pertanyaan. Sekian dari kelompok kami, kelompok bola. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan perancang kalkulator dengan Arduino Uno dan LCD 16. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Hikal Fadli, dan teman saya. Dan saya Muhammad Jiman Sepuka. Pertama akan disampaikan oleh Dana Jatmiko. Latar belakang kalkulator adalah alat untuk melakukan operasi perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada proyek ini kalkulator dibuat menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali utama, keiPad 4x4 sebagai input, dan LCD 16x2 sebagai output tampilan. Tujuan pembuatan sistem: memahami cara kerja input dan output pada Arduino, menggunakan keiPad sebagai alat input data, menampilkan hasil perhitungan di LCD, menetapkan operasi matematika dalam pemrograman Arduino. Komponen yang digunakan Arduino Uno: 2 keiPad 4x4, 3 LCD 16x2, 12 string. Yang keempat ada kabel jumper, yang kelima ada kabel. Yang selanjutnya ada fungsi masing-masing komponen. Itu yang pertama ada Arduino Uno, berfungsi sebagai pengendali utama yang memproses input dan keypad dan mengirimkan output ke LCD. Yang kedua ada keypad 4x4, digunakan sebagai alat input berupa angka dan karakter. Yang ketiga ada LCD 16x2, 12C, menampilkan data
atau pesan hasil pemrosesan dari Arduino Uno seperti input tombol atau satu sistem. Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja sistem. Yang pertama, pengguna menekan tombol pada keypad. Yang kedua, Arduino membaca input dari keypad. Yang ketiga, data diterima diproses oleh Arduino. Yang terakhir, hasil input ditampilkan pada LCD 16:2 secara real time. Nah, selanjutnya ada konsep input dan output. Yang pertama, input tombol pada keypad terkesan. Terus proses pengolahan data oleh Arduino Uno, dan selanjutnya output tampilan kartun atau pesan pada LCD. Oke, selanjutnya ada kelebihan sistem. Yang pertama, rangkaiannya sederhana, mudah dipahami. Yang kedua, hemat pin karena menggunakan LCD 12 in. Terus yang ketiga, mudah dikembangkan untuk sistem yang lebih kompleks kayak apa ya? Kunci kesimpulannya, tentang kalkulator ini berbasis Arduino ini menunjukkan bahwa Arduino dapat digunakan sebagai sistem pemroses data. Yang kedua, keypad dapat digunakan sebagai perangkat input. Tiga, LCD dapat digunakan sebagai perangkat output. Yang keempat, sistem bekerja dengan membaca input, memproses, lalu menampilkan hasil. Demonstrasi. Boleh mau di tengok. Jika dijalankan bakal muncul di layar nama kita atau apapun. Terus untuk A ini jadi kurang yang B yang A ini jadi tambah kurang dan C itu kali. Dimatiin. Ini contohnya 12 ditambah 12 dengan 24.
Mungkin segitu saja dari kita demonstrasinya. Ada pertanyaan? Itu ini kalkulator udah bisa buat penghitungan kata hingga kayak yang nolnya banyak gitu. Kita coba. Nolnya banyak berapa? Misalkan 1 juta gitu. 1 juta dikali berapa? Dikali berapa? Dikali 10.000 gitu. Bisa ngasih gitu doang, sesuai LCD. Ada lagi? Tidak ada, mungkin goreng ya dari Coba 5 dibagi 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, polisi halus, abang polisi. Halo. Akan menjelaskan tentang sistem alarm kebakaran berbasis smoke, jadi smoke detector berbasis asap. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya Rian Taufikul Hakim. Nama saya Nabil. Baik, kalau perkenalan kita mulai ya. Jadi kita itu sistem kita yang kita rancang sebagai alat pendeteksi asap sederhana yang bisa memberikan peringatan dini jika terjadi kebocoran gas atau munculnya asap berbahaya. Nah, alasan kami membuat asap detektor ini kan kalau musibah sering tidak terduga datangnya. Bisa jadi kalau misalkan ada kebocoran gas atau tiba-tiba ada asap. Nah, smoke detector ini menjadi peringatan dini untuk memberitahu kita
sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh dan lebih besar. Terus smoke detector ini juga berfungsi yang memberi peringatan dengan Arduino pastinya. Terus sistem ini dibuat lebih murah, terus juga sederhana dan juga efektif. Lanjut, Bang. Terus di sini ada komponen yang digunakan. Yang pertama itu ada Arduino M3 sama ada 2 LED lampu merah dan hijau. Fungsi 2 di lampu merah dan hijau itu yang merah itu sebagai indikator bahaya asap. Terus yang lampu hijau indikator aman. Terus ada kabel jumper juga sebagai penghubung. Terus ada resistor 10 ohm. Kenapa dikasih resistor 10 ohm? Kenapa? Karena supaya arusnya stabil, dikasih 4 resistor yang berbeda. Terus sama ada buzzer buat alarm jika ada gas atau gas berbahaya. Jadi kalau misalkan ada gas, jadi si buzzernya langsung nyala. Terus ada gas sensor sama ada breadboardnya. Nah. Terus ini ada rangkaian sistemnya. Kurang lebih seperti ini sih, nanti disimulasi. Sekarang saya menjelaskan cara kerja sistemnya. Yang pertama, sensor gas membaca kadar asap di udara. Lalu data akan dikirim ke Arduino melalui pil analog. Jika nilai sensor melebihi batas, thresholdnya itu 600 kalau di rangkaian kita, LED merah akan menyala. Buzzer berbunyi, alarm aktif. Jika kadar asap rendah di bawah thresholdnya 600, maka LED hijau menyala dan buzzernya mati. Sekarang kita ke ini dulu ya, Tingkat. Oke, jadi ini pas sudah kita simulasi langsung muncul asapnya. Nah di sini kan ada si angka-angkanya. Jadi kalau misalkan jauh dari si sensor itu dia angkanya jadi berkurang, jadi mengecil. Jadi pas sudah yang deketin angkanya langsung naik lagi. Alarmnya seperti itu kurang lebih. namanya juga alarm. Jadi soalnya seperti itu. Jadi pas dijauhin jadi lampu hijaunya nyala, pas didekati lampu merahnya. Masih kurang tahan. Udah. Jadi daya udah gitu ya. Nah, Dengerin lagi. dengerin lagi. Udah. Kesimpulan dari proyek ini kami menyimpulkan adalah Arduino bisa digunakan untuk membuat sistem kualifikasi asap sederhana namun fungsional. Sistem ini memungkinkan menyiapkan diri menggunakan indikator cahaya dan suara. Kedepannya sistem ini bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan integrasi ke AP atau integrasi dengan lingkungannya. Saya ulangi lagi dari yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari proyek ini, kami menyimpulkan bahwa Arduino bisa digunakan untuk
membuat sistem pendeteksi asap sederhana namun fungsional. Sistem ini juga mampu memberikan peringatan dini menggunakan indikator cahaya dan suara. Kedepannya sistem ini dikembangkan lagi, misalnya dengan notifikasi HP, notifikasi ke HP, atau integrasi dengan internet. Terima kasih. Mungkin segitu yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Kan tadi boleh lihat slide sebelumnya Mana Dut? yang sebelum kesimpulan cara kerja. Nah, Ya. kalau untuk di realisasi gitu dalam gedung, itu kira-kira sampai si alarmnya bunyi jarak asapnya berapa meter dengan Kalau meriam di rangkaian tadi kan harus dekat banget ya, harus dekat banget ke alatnya. Tapi kan sebenarnya namanya threshold itu kan rangkaian itu kan bisa kita ubah kan ya. Jadi intinya maksudnya dengan threshold 600 tadi kira-kira di atasnya berapa meter gitu? Kalau misalnya dari jarak, misalnya ini misalnya aja, misalnya dari jarak, karena kan sensor itu kan nggak mungkin hanya sampai bisa ngedetek hanya bisa 2 cm atau nggak harus dapat dari 1 cm atau 2 cm dari alatnya kan, mungkin bisa jadi 1 sampai 1,5 meter dari alatnya juga bisa. Karena kan kebanyakan gas sensor itu juga kan ditaruhnya di atap, jadi karena asapnya otomatis ke atas, pasti si gas sensor itu pasti kena sama asapnya gitu. Berarti kalau misalkan mau lebih jauh jaraknya thresholdnya lebih gede. Kurangin. Oh dikurangin. Dikurangin benar. Thresholdnya dikecilin supaya gas sensornya mungkin bisa kita coba ya. Kalau mau. Ini kan bisa dilihat di sini di serial monitornya sensornya itu 547. Ini coba kita lanjutin. Di sini 487. Jadi misal kita thresholdnya dari 600 kita kecilin jadi 490. Jadi misalnya 480. Jalan ya segitu aja, segitu kan jauh kan. Coba lagi lo. Ini bahasanya kayaknya ini kok. Bagi tahu lagi jadi Bisa diganti pakai lagu juga lah. Dia lagu Imlek. Nah ini kalau 600 kan memang si asap itu kayaknya harus kena ke sensornya. Kalau harus kena ke sensornya, atau sebagainya kan masih aman di sensornya. Jadi mungkin ntar kalau misalnya diaplikasikan ke alat beneran, bisa aja thresholdnya kita kurangin gitu sampai kecil. Jadi asap sejauh sekecil dari ruangan pun bisa kedetek gitu sama alat. Jadi begitu. Apa ada lagi? Itu kok ada sampai Ada lagi pertanyaannya? Teman-teman sekalian. Kalau sudah kami selesaikan di sini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah bertanya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go.